Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yanti Rusli. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam kerangka kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, yaitu bagaimana kita menjadi orang merdeka. Apa tandanya kita menjadi orang merdeka? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 dikatakan yang pertama adalah, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita dapat menjadi orang merdeka pertama kalau kita menjadi murid Tuhan yang ori, yang benar-benar, yaitu kalau kita tetap di dalam firman Tuhan, mengikuti firman Tuhan, taat dan melakukan firman Tuhan. Dan yang kedua dikatakan, kalau kita menjadi murid Tuhan yang benar-benar, yang tetap di dalam firman Tuhan, maka kita akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita, akan membuat kita bisa bersikap, memiliki keberanian, memiliki tanggung jawab di dalam menunaikan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kebenaran itu bagaikan kompas yang memandu perjalanan kita sampai kepada tujuan. Dan kebenaran itu bisa diibaratkan seperti fondasi di dalam membangun rumah kehidupan kita yang berkenan di hati Tuhan. Contohnya Bapak Ibu yang kasih Tuhan adalah kisah dari Petrus dan Yohanes yang ditangkap oleh para imam dan kemudian disidang di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 20. Ketika mereka mengadakan mujizat, orang itu dapat disembuhkan, maka semakin tersebarlah, makin banyaklah orang yang menjadi percaya, sehingga para imam menyidangkan mereka, memanggil mereka, menangkap mereka, dan kemudian mereka diancam agar mereka tidak membicarakan, tidak mengajar lagi atas nama Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam Kisah Rasul 4 ayat 18 sampai dengan ayat 19, Petrus dan Yohanes itu berkata demikian, "Silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah." Luar biasa. Itulah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau menjadi murid Tuhan, tetap di dalam firman Tuhan yang melahirkan kebenaran yang menuntun kehidupan kita. Petrus dan Yohanes bisa bersikap, bisa menyampaikan pendapat, memberikan kesaksian tentang iman dan percayanya kepada Tuhan Yesus. Kemerdekaan membuat Petrus dan Yohanes berani dan memiliki sikap yang jelas meski diancam pada saat itu. Sikap pendapat mereka ini tentunya kita yakini karena mereka diberkati dan dituntun oleh kuasa Roh Kudus, sehingga dapat berkata-kata di hadapan para imam dalam sebuah sidang yang kita tahu para imam itu memiliki kuasa yang sudah membuktikan Yesus pun dapat disalibkan. Tetapi itulah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kebenaran di dalam Kristus memberikan kemerdekaan dan keberanian dan memberkati banyak orang pada saat itu. Biarlah firman Tuhan ini boleh menyentuh dan membangkitkan semangat kita untuk menjadi murid-murid Tuhan yang tetap di dalam firman-Nya, yang melahirkan kebenaran, yang membuat kita dapat menjadi orang-orang yang
Tuhan memberkati. Merdeka!